Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Mardiana, Prodi S1 PG PAUD Universitas Bakti Indonesia. Saya pemateri sekaligus moderator. Selamat malam semuanya. Selamat malam saya ucapkan kepada Ibu Herliana MPD sekaligus dosen pengampu mata kuliah Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini. Selamat malam untuk teman-teman yang ada di Prodi PG PAUD Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan presentasi di hari ini. Nah, di sini saya ada 3 sesi. Yang pertama pembahasan materi, yang kedua sesi tanya jawab, yang ketiga pembacaan kesimpulan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini di Indonesia. Kesehatan dan gizi anak usia dini di Indonesia merupakan aset bangsa yang perlu dijaga kesehatannya. Gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang optimal. Kondisi gizi anak usia dini di Indonesia menjadi perhatian serius. Pentingnya kesehatan dan gizi anak usia dini. Yang pertama, perkembangan optimal. Yang kedua, membangun generasi masa depan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, mencegah kronis. Yang pertama yaitu perkembangan optimal. Kesehatan dan gizi yang baik mendukung tumbuh kembang fisik, kognitif, dan sosial emosional anak. Yang kedua, membangun generasi masa depan. Anak yang sehat dan cerdas menjadi investasi penting untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Anak yang sehat dan berenergi memiliki potensi untuk mencapai presentasi dan berkontribusi bagi masyarakat. Yang keempat, mencegah penyakit kronis. Gizi buruk dapat meningkatkan risiko penyakit kronis di masa depan seperti diabetes dan penyakit jantung. Menurut Kementerian Kesehatan RI, status gizi anak bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, jenis kelamin. Pola pertumbuhan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Misalnya, dalam periode emas pertumbuhan anak, perempuan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan laki-laki. Yang kedua, usia. Indikator penting lainnya dalam membentuk status gizi anak adalah usia. Status gizi anak akan dilihat dari tinggi badan dan berat badan anak sesuai dengan umurnya. Yang ketiga, berat badan. Berat badan termasuk indikator penting yang tidak boleh dilewati untuk mengetahui status gizi anak. Yang keempat, tinggi badan. Selain berat badan, tinggi badan jadi salah satu cara mengetahui status gizi anak. Yang kelima, lingkar kepala. Cara mengetahui status gizi anak lainnya adalah dengan memperhatikan lingkar kepala si kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi gizi anak usia dini. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor pendidikan. Yang ketiga, faktor kesehatan. Faktor ekonomi, kemiskinan dan rendahnya pendapatan keluarga dapat membatasi akses terhadap makanan bergizi. Yang kedua, faktor pendidikan. Tingkat pendidikan orang tua mempengaruhi pengetahuan tentang gizi seimbang dan praktik pengasuhan. Yang keempat, faktor kesehatan. Penyakit infeksi dan parasit dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan penghambatan pertumbuhan. Yang kelima, kesehatan gizi dan nutrisi pada anak usia dini. Yang pertama, gizi dan nutrisi untuk tumbuh kembang anak. Yang kedua, jenis dan fungsi zat gizi dalam tubuh. Yang ketiga, gizi seimbang pada anak usia dini. Yang pertama, nutrisi merupakan kebutuhan dasar bagi anak yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Yang kedua, jenis dan fungsi zat gizi dalam tubuh. Nutrisi sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat pada usia anak usia dini. Selama 5 tahun pertama kehidupan, tumbuh membutuhkan energi, protein, vitamin, mineral, dan zat gizi lainnya dalam jumlah yang cukup untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik.
Yang ketiga, gizi seimbang pada anak usia dini. Pemenuhan kebutuhan gizi anak tidak hanya pada zat gizi makro saja seperti protein, karbohidrat, dan lemak, namun juga zat gizi mikro seperti vitamin, mineral, serta kebutuhan cairan. Upaya meningkatkan kesehatan dan gizi anak usia dini. Yang pertama, meningkatkan akses terhadap makanan bergizi. Yang kedua, meningkatkan perilaku dan pola asuh anak. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan. Yang keenam, meningkatkan peran masyarakat. Peran orang tua dan masyarakat. Yang pertama, memberikan kasih sayang dan perhatian. Yang kedua, memberikan makanan bergizi seimbang. Yang ketiga, membawa anak ke fasilitas kesehatan. Yang keenam, memberikan pendidikan tentang gizi. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesehatan dan gizi anak usia dini merupakan investasi penting untuk masa depan bangsa. Upaya bersama dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan status gizi anak dan menciptakan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.